Pernikahan Nabi Muhammad dan Aisyah telah menjadi bahan cemoohan dari banyak kalangan agama sebelah. Hal ini karena ada banyak sekali bukti yang menguatkan bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun. Namun, ketika menjelajahi sejarah, penting untuk mempertimbangkan konteksnya dan menghindari prasangka serta kebencian yang dapat mengaburkan akal sehat kita. Saat membahas pernikahan Nabi Muhammad, kita harus memahami praktik pernikahan dini pada masa itu secara umum, bukan hanya dalam konteks agama Islam saja. Diskusi yang sehat dan akademik sangat penting dibutuhkan dalam membahas hal ini. Mengajukan pertanyaan tentang kontroversi yang mungkin ada, seperti tuduhan pedofilia, adalah bagian dari pengembangan pemahaman yang kritis. Dalam membahas hal ini, mari kita buka ruang untuk berdiskusi secara rasional dan menghargai sudut pandang yang berbeda. Mari kita lihat, apa saja bukti-bukti yang menguatkan bahwa Aisyah memang benar dinikahi Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Dalam Sahih Bukhari nomor 4761, disebutkan bahwa Nabi menikahi Aisyah saat berusia 6 tahun, dan menggaulinya saat berusia 9 tahun, dan mulai tinggal bersama Nabi. Perlu diperhatikan bahwa terjemahan ini mengandung sisi puitis bahasa Arab dalam hadis. Dalam bahasa Arab, ditulis bahwa Nabi tazawaja Aisyah, yang artinya menikahi seorang gadis yang berusia 6 tahun. Sekali lagi, 6 tahun, dan bukan 16 tahun. Kata wabanabiha, yang berarti dibangun oleh, atau dibangun dengan, digunakan dalam konteks ini, untuk menggambarkan hubungan suami istri, ketika Aisyah berusia 9 tahun. Perlu diingat, bahwa kata-kata ini memiliki makna puitis dalam bahasa Arab, dan tidak bermaksud untuk menggambarkan hubungan seksual secara spesifik. Sahih Bukhari 4738 juga mencatat, bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah ketika dia berusia 6 tahun, dan melakukan hubungan intim dengannya ketika dia berusia 9 tahun. Dalam hadis ini, Bukhari menjelaskan tazawajah Aisyah pada usia 6 tahun, bukan 16 tahun. Kemudian ditulis waudkilat alaihi, yang berarti dia diperkenalkan, atau dimasukkan, yang memiliki arti dasar, udul atau masuk. Hal ini dijelaskan dalam kitab 9 Imam, dengan bahasa yang menggambarkan hubungan intim pada usia 9 tahun, bukan 19 tahun seperti yang sering diutarakan oleh agamawan yang masih malu-malu. Sahih Bukhari 1557 menceritakan, Nabi menikahi Siti Aisyah saat Aisyah berusia 6 tahun, dan serumah saat Aisyah berusia 9 tahun. Begitu juga dengan Sahih Muslim 1343, Nabi mengawini Aisyah saat Aisyah berusia 6 tahun, dan serumah di usia 9 tahun. Dalam Sahih Muslim 2547, Aisyah menyatakan bahwa Nabi menikahinya ketika ia berusia 6 tahun dan mereka menjalin rumah tangga ketika ia berusia 9 tahun. Setelah sampai di Madinah, Aisyah jatuh sakit selama sebulan dan rambutnya rontok. Setelah sembuh, Ruman datang dan membawanya ke dalam rumah, di mana beberapa wanita Ansor menunggu. Mereka memberikan selamat kepadanya dan merawatnya. Pada saat duha, Aisyah terkejut melihat Nabi Muhammad muncul, dan mereka menyerahkan Aisyah kepadanya. Dalam Sahih Muslim 2548, ada juga riwayat dari sumber lain yang mengabarkan dari Aisyah, Nabi menikahiku ketika aku berumur 6 tahun, dan beliau membina rumah tangga denganku ketika aku berumur 9 tahun. Sahih Muslim 2550, Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah menikahinya saat usianya 6 tahun, dan mereka hidup sebagai suami istri saat Aisyah berusia 9 tahun. Ketika Rasulullah wafat, Aisyah berusia 18 tahun. Dalam Sahih Muslim 2549, terdapat keterangan bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah ketika usianya masih 6 tahun, kemudian saat Aisyah berusia 9 tahun, dia dibawa masuk ke dalam kamar Nabi Muhammad, yang sedang membawa bonekanya. Diketahui, Nabi Muhammad wafat ketika Aisyah baru berusia 18 tahun. Hadits tentang boneka, diperkuat dengan riwayat Abu Dawud 4934, setelah Rasulullah kembali dari Perang Tabuk, atau mungkin Perang Khaybar, beliau memasuki kamar Aisyah yang tertutup kain. Tiba-tiba angin bertiup dan menggerakkan kain penutup tersebut, sehingga terlihatlah beberapa boneka mainan Aisyah yang tersembunyi di baliknya. Beliau melihat di antara boneka-boneka itu, ada satu boneka kuda yang memiliki 2 helai sayap. Lalu Aisyah menceritakan, bahwa kuda milik Nabi Sulaiman memiliki sayap. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari menjelaskan, ketika Perang Khaybar, Aisyah ketika itu belum balik. Sunan Ibnu Majah 1866 mencatat perkataan Aisyah yang menyampaikan, Rasulullah menikahinya ketika dia berusia 6 tahun. Mereka kemudian datang ke Madinah, dan singgah di rumah Bani Al-Harits Ibnul Hazraj. Aisyah jatuh sakit dan mengalami kebotakan karena demam.
Setelah sembuh, ia pun bermain dengan teman-temannya. Ibunya menyerahkan Aisyah kepada para perawat Ansyar untuk merawat dan mendandaninya. Rasulullah pun datang menjenguknya pada waktu duha, ketika itu usia Aisyah masih 9 tahun. Kemudian dalam Sahih Bukhari 4835, Nabi Muhammad menutupi Aisyah dengan pakaiannya, saat dia memperhatikan orang-orang Habasyah bermain di dalam masjid. Aisyah merasa senang dengan perhatian itu, dan mengajarkan agar kita menjadi seperti gadis belia yang suka bercanda. Diperkuat lagi dengan hadis Sahih Bukhari 4763 dari Aisyah, Nabi menikahiku, setelah itu, ibuku datang dan membawaku masuk ke dalam rumah. Tidak ada yang membuatku merasa terharu, kecuali Rasulullah saat waktu duha. Sahih Bukhari 4691 dari Urwah, dikisahkan bahwa Nabi meminang Aisyah kepada Abu Bakar. Kemudian, Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Saya adalah saudara Anda." Nabi menjawab, "Yang saya maksudkan dengan saudara kamu, adalah saudara seiman, dan sesuai dengan ajaran agama, sehingga Aisyah adalah halal bagiku." Hadits ini, sekaligus terkait dengan kondisi Aisyah yang kemungkinan besar belum mengalami datang bulan. Karena ada beberapa ayat yang menguatkan, bahwa Allah menghalalkan semua wanita yang dikehendaki Nabi. Surah Al-Ahzab ayat 50 mengatakan, Allah telah memperbolehkan bagi Nabi Muhammad untuk memiliki istri-istri yang telah diberikan mahar olehnya, serta budak perempuan yang dimilikinya dari hasil perang yang Allah anugerahkan kepadanya. Beliau juga diperbolehkan untuk menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ayahnya, anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya, anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya, anak perempuan dari saudara perempuan ibunya yang ikut berhijrah bersamanya, dan perempuan mukmin yang rela menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya secara khusus, bukan untuk orang-orang mukmin lainnya. Allah mengetahui apa yang diwajibkan kepada mereka mengenai istri-istri dan budak perempuan yang mereka miliki, agar tidak menimbulkan kesulitan. Dilanjutkan pada ayat ke-51, disampaikan bahwa Nabi Muhammad diberi keleluasaan untuk menangguhkan hubungan intim dengan istrinya yang ia kehendaki, serta diperbolehkan untuk menangguhkan hubungan intim dengan istrinya yang lain. Bahkan, jika Nabi menginginkan untuk berhubungan intim dengan istri yang telah ia ceraikan, maka tidak ada dosa baginya. Hal ini lebih dekat untuk menyenangkan hati para istri tersebut. Mereka tidak merasa sedih, dan menerima dengan rela apa yang telah diberikan oleh Nabi kepada mereka. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati Nabi Muhammad. Dalam Sahih Bukhari 4414 dijelaskan, bahwa Aisyah merasa cemburu terhadap setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Aisyah kemudian bertanya, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Namun, kemudian Allah menurunkan surat Al-Ahzab 51. Mendengar ayat ini Aisyah berkata, "Demi Allah, saya tidak melihat Robmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu." Lebih spesifik dalam surah At-Talaq ayat 4, bahwa Nabi boleh menggauli wanita yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dari pemaparan hadits-hadits sahih ini, dan diperkuat dengan ayat-ayat Al-Quran yang menghalalkan untuk Nabi, maka tak bisa dipungkiri, bahwa memang benar, Aisyah dinikahi Nabi Muhammad waktu masih berumur 6 tahun, dan berhubungan intim ketika 9 tahun. Sehingga umat Islam tidak perlu ragu atau malu untuk mengatakan yang sesungguhnya, kecuali menuduh bahwa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah hadits yang tidak sahih. Terkait dengan klaim bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pedofil, hal itu karena didasarkan oleh kebencian, bukan atas dasar analisis akademis. Sekarang mari kita pahami secara konteks sains dan budaya pada zaman dulu. Aisyah merupakan satu-satunya istri Nabi Muhammad yang dinikahi saat masih gadis. Ia adalah istri ketiga setelah wafatnya istri pertama Nabi Muhammad, yaitu Khadijah. Rasulullah menikahi Aisyah pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian di Makkah, sekitar 3 tahun setelah kematian Khadijah binti Khuwailid. Sebelum menikahi Aisyah, Nabi Muhammad menikahi Saudah binti Zam'ah, seorang janda berusia sekitar 30 tahun. Meskipun dalam konteks zaman sekarang pernikahan pada usia 6 tahun menimbulkan kontroversi, namun, Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Membaca Sirah Nabi dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-Hadis Sahih menyatakan, bahwa pada saat itu, tidak ada kritik atau ejekan dari musuh-musuh Nabi Muhammad terhadap pernikahan beliau dengan Aisyah. Hal ini menunjukkan, bahwa pada masa itu, pernikahan antara orang yang sudah lanjut usia dengan perempuan muda, adalah hal yang umum, dan biasa terjadi dalam masyarakat pada waktu itu. Dan anehnya, kritik dan ejekan tersebut, justru muncul ratusan tahun setelah kejadian itu, dengan tujuan merendahkan dan mencemarkan nama Nabi Muhammad.
Tuduhan yang paling sering dilontarkan adalah Nabi Muhammad mengidap pedofilia. Apa yang dimaksud dengan pedofilia? Pedofilia adalah kondisi psikologis, di mana seseorang yang sudah dewasa secara seksual, memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang belum mencapai kedewasaan seksual. Usia yang dianggap dewasa secara seksual, berbeda-beda di setiap negara dan zaman, tetapi umumnya berkisar antara usia 16 tahun. Yang harus kita ketahui bersama, adalah bahwa istilah pedofilia sendiri, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1886 oleh psikiater asal Wina, Richard von Krafft-Ebing dalam tulisannya Psychopathia Sexualis, dengan istilah erotika pedofilia. Sejak itu, ada peningkatan tulisan tentang pedofilia, dan istilah ini secara umum diakui dan dianggap sebagai gangguan mental pada tahun 1952. Jadi, istilah pedofilia ini masih relatif baru, dan konsep bahwa itu merupakan gangguan mental, juga merupakan perkembangan terkini. Pada masa lalu, praktik menikahkan anak-anak pada usia sangat muda, umum dilakukan di berbagai negara di seluruh dunia. Misalnya, orang Yunani kuno, seringkali menikahkan anak perempuan mereka pada usia 5 tahun sampai 10 tahun. Kemudian orang Romawi juga biasa menikahkan anak perempuan mereka pada usia 10 hingga 12 tahun. Di Cina, India, dan di berbagai belahan dunia, pernikahan usia dini lebih umum daripada sekarang. Daftar yang saya tampilkan ini, bahwa pernikahan pada usia muda di zaman dahulu, bukanlah sesuatu yang aneh. Bahkan hal ini masih dilakukan sampai abad 19, dan tercatat, mereka tidak beragama Islam. Kemudian jika kita mengamati tradisi-tradisi di Nusantara, kita juga akan menemui praktik yang serupa, di mana di masa lalu, orang-orang menikah pada usia di bawah 14 tahun. Meskipun hal tersebut tidak umum pada zaman sekarang, namun itu merupakan kebiasaan pada masa lalu. Pada kasus Nabi Muhammad menikahi seorang gadis berusia 6 tahun ketika beliau berusia 50 tahun, pada masa itu, hal ini dianggap wajar, seperti halnya pernikahan Maria dengan Yusuf, di mana Yusuf menikahi Maria saat usianya 90 tahun, sedangkan Maria berusia 12 tahun. Hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pedofilia, karena pada masa itu, di seluruh dunia, orang-orang menikahkan anak-anak mereka pada usia yang sangat muda, terutama perempuan. Ditambah lagi, Nabi Muhammad menikahi Aisyah, bukan atas dasar hawa nafsu, atau seperti orang dengan kelainan orientasi seksual. Jangankan hawa nafsu, bahwa ketika menikahi Aisyah, pernikahan itu juga bukan atas dasar cinta. Dalam buku sejarah hidup Muhammad karya Muhammad Husin Haikal, diungkapkan bahwa Aisyah dan Hafsyah adalah putri dari dua orang sahabat dekatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nabi Muhammad menjalin ikatan perkawinan dengan putri-putri mereka, sebagai bentuk hubungan yang erat. Ia juga mengikatkan diri dengan Utsman dan Ali, melalui pernikahan putrinya dengan mereka. Jika diceritakan bahwa Aisyah adalah kekasih tercinta Muhammad, maka, perasaan cinta itu muncul setelah perkawinan, bukan sebelum atau saat menikah. Dari segi logika, sulit diterima, bahwa beliau sudah mencintai Aisyah dalam usia yang begitu muda. Kemudian hal ini diperkuat dengan hadits, bahwa menikahi Aisyah, adalah perintah dari Allah langsung. Sahih Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah bersabda kepadaku, sebelum aku mengambilmu sebagai istri, engkau muncul dalam mimpiku 2 kali. Aku melihat seorang malaikat membawamu, mengenakan gaun sutra, dan ia berkata, inilah istrimu. Aku kemudian membuka gaun itu, dan ternyata engkau yang ada di dalamnya. Kemudian aku berpikir dalam hatiku, jika ini adalah mimpi yang datang dari Allah, maka biarkanlah mimpi ini menjadi kenyataan. Namun perlu diingat, bahwa tidak semua perempuan di masa lalu menikah pada usia muda. Ada juga individu yang menentang praktik pernikahan dini. Kita harus berhati-hati dalam menilai orang-orang di masa lalu, dengan standar dan nilai moralitas yang berlaku sekarang. Seringkali, kebencian dapat menghambat kemampuan kita untuk berpikir secara objektif, dan mempengaruhi cara kita berpikir sesuai dengan konteks dan kepentingan pribadi kita.